kenapa harga sedikit naik saja bisa bikin konsumen beralih ke produk lain? Tapi di sisi lain ada juga produk yang tetap laku meski harganya naik drastis. Nah, inilah yang akan kita bahas hari ini dalam materi tentang sensitivitas dan elastisitas produk. Yuk, kita pahami bagaimana reaksi konsumen terhadap perubahan harga dan apa dampak bagi strategi bisnis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja materi yang akan saya bahas dengan rekan-rekan saya. Yang pertama, yaitu mengetahui apa sih pengertian elastisitas. Yang kedua, itu tentang elastisitas permintaan. Yang ketiga, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Selanjutnya, ada macam-macam elastisitas permintaan, elastisitas penawaran, dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, serta macam-macam elastisitas penawaran. Selanjutnya kita masuk pada definisi sensitivitas atau elastisitas produk. Elastisitas adalah kepekaan perubahan suatu variabel sebagai akibat dari perubahan variabel lain, seperti harga barang yang bersangkutan, barang lain, atau pendapatan. Rumus elastisitas ada E sama dengan elastisitas, Q sama dengan jumlah barang, P harga awal, delta P perubahan harga, delta Q perubahan jumlah barang. Selanjutnya kita mengetahui apa sih itu elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan perubahan jumlah, kualitas barang yang dibeli sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhinya. Elastisitas permintaan berguna untuk mengukur seberapa banyak permintaan barang dan jasa berubah ketika harga berubah. Hukum permintaan menyatakan bahwa ketika harga suatu barang meningkat, maka jumlah permintaan barang tersebut akan menurun. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama itu harga barang itu sendiri. Jadi, apabila harga suatu barang semakin murah, maka permintaan barang akan bertambah. Selanjutnya yang kedua, harga barang lain yang terkait. Apabila harga barang substitusinya turun, maka permintaan akan berkurang. Namun, apabila barang substitusinya naik, maka permintaan barang tersebut juga meningkat. Dan yang terakhir, yaitu tingkat pendapatan. Konsumen akan menunjukkan gaya beli konsumen. Semakin tinggi pendapatan, maka semakin meningkat permintaan pada barang tersebut. Materi selanjutnya yaitu ada macam-macam elastisitas permintaan. Yang pertama itu ada elastisitas harga. Dalam analisis, elastisitas permintaan harga lebih kerap dinyatakan sebagai elastisitas permintaan. Elastisitas harga atau EPI mengukur beberapa persen permintaan terhadap suatu barang yang berubah. Bila harga berubah 1%. Rumus elastisitas harga yaitu EPI sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang diminta dibagi persentase perubahan harga. Selanjutnya nomor 2 yaitu elastis silang. Elastis silang mengukur persentase perubahan permintaan suatu barang sebagai akibat perubahan harga barang lain sebesar 1%. Rumusnya yaitu EP sama dengan persentase perubahan jumlah barang X yang diminta dibagi persentase perubahan harga barang Y. Selanjutnya ada nomor 3 yaitu elastis pendapatan. Elastis pendapatan mengukur persentase perubahan permintaan suatu barang berubah bila pendapatan berubah sebesar 1%. Rumusnya yaitu EP sama dengan persentase permintaan jumlah yang diminta dibagi persentase perubahan pendapatan. Pembahasan selanjutnya yaitu ada elastisitas penawaran. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa yang dimaksud elastisitas penawaran? Yuk kita bahas sama-sama. Jadi elastisitas penawaran adalah suatu konsep yang mengukur seberapa banyak penawaran barang dan jasa yang berubah ketika harganya berubah. Elastisitas penawaran juga dikaitkan dengan faktor-faktor yang dianggap mempengaruhinya, seperti tingkat bunga, tingkat upah, harga bahan baku, dan harga bahan antara lainnya. Adapun cara menghitung koefisien elastisitas penawaran sama dengan cara menghitung elastisitas permintaan. Jadi, elastisitas penawaran juga ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama itu ada jenis produk. Kurva penawaran produk pertanian umumnya inelastik, sebab produsen tidak mampu memberikan respon yang cepat terhadap perubahan harga. Yang kedua, yaitu sifat perubahan biaya produksi. Selain tergantung pada jenis produknya, elastisitas penawaran dipengaruhi juga oleh sifat perubahan biaya produksinya. Dan yang terakhir, jangka waktu. Dalam jangka pendek, perusahaan tidak dapat menambah kapasitas produksi. Perusahaan hanya dapat menaikkan produksi dengan kapasitas yang tersedia
dengan menggunakan faktor-faktor yang dimiliki secara lebih insentif, yaitu perbaikan manajemen produksi, menambah jam kerja, lembur, dan sebagainya. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat dengan mudah menambah produksi dan jumlah produk yang ditawarkan. Selanjutnya ada contoh. Yang pertama tuh produk mewah atau tinggi sensitivitas. Mobil mewah seperti Mercedes-Benz atau BMW sangat sensitif terhadap perubahan pendapatan. Ketika pendapatan masyarakat menurun, misalnya saat krisis ekonomi, permintaan mobil mewah bisa turun drastis. Selanjutnya ada produk pokok atau rendah sensitivitas, seperti beras, garam, dan air mineral. Memiliki sensitivitas rendah terhadap harga. Meskipun harganya naik, orang tetap akan membelinya karena merupakan kebutuhan pokok. Selanjutnya kita akan membahas contoh barang yang elastis dan contoh barang yang inelastis. Pertama kita bahas yang elastis, yaitu barang yang permintaannya sangat responsif terhadap perubahan harga. Contohnya adalah permen atau es krim. Jika harga permen naik sedikit saja, konsumen akan dengan mudah pindah ke produk lain yang lebih murah. Akibatnya permintaan permen tersebut bisa langsung turun banyak. Ini artinya permintaan terhadap permen bersifat elastis karena sangat sensitif terhadap harga. Contoh selanjutnya ada barang inelastis, yaitu barang yang permintaannya tidak terlalu terpengaruh oleh perubahan harga. Contohnya adalah obat-obatan atau bahan bakar. Walaupun harganya naik, orang tetap harus membelinya. Konsumen tidak bisa begitu saja berhenti membeli atau mencari pengganti. Itulah mengapa permintaan untuk barang seperti ini tetap tinggi dan tidak mudah berubah. Ini merupakan contoh produk yang bersifat inelastis. Selanjutnya ada kesimpulan. Sensitivitas dan elastisitas adalah konsep penting dalam ekonomi yang membantu kita memahami bagaimana permintaan dan penawaran suatu produk berubah akibat perubahan harga, pendapatan, atau faktor lain. Produk yang bersifat elastis atau sensitif, seperti barang mewah, akan mengalami penurunan permintaan saat harga naik atau pendapatan turun. Sebaliknya, produk pokok seperti beras tetap dibutuhkan meskipun harganya naik. Memahami hal ini sangat penting dalam bisnis dan investasi untuk membantu membuat keputusan yang tepat saat kondisi pasar berubah. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Go!